Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudia di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Selasa 29 April 2025. Di sini sudah termuat sejumlah informasi menarik dan hangat dari wilayah Priangan Timur, mulai dari Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya gimana nih Baraya Priangan TV? Kabarnya semoga dimanapun Anda berada, semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat. Nah, langsung saja nih ya, kita tanpa berlama-lama Baraya, kita menuju ke berita pertama yang memang ini menurut saya sangat menarik karena ini sudah termuat ada juga di headline atau halaman utama dari Koran Harian Umum Kabar Priangan ini, yang mana ini merupakan soal populasi LGBT di Kota Tasik. Ini membaca berita ini sungguh miris ya, karena kita sudah diketahui bahwa Kota Tasik ini memang terkenal dengan kota santri, yang mana memang banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di Kota Tasik, yang mana bisa memajukan generasi muda di Tasik itu karena salah satunya karena perannya kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Kota Tasik. Nah, di sini pada Senin 28 April 2025 Bapak Ketua MUI Kiai Haji Aminuddin Bustomi dan Ketua FSPP Kiai Haji Nono Nurul Hidayat ini mengadakan acara halal bihalal MUI dan FSPP yang digelar di Gedung Dakwah Indonesia. Di sini mereka melaksanakan seperti umumnya halal bihalal itu hanya seputar salam-salaman, cipika-cipiki, dan juga ada penyampaian amanat. Dan tapi di sini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari acara sebelumnya yang mana di halal bihalal kali ini diisi dengan kajian secara interaktif soal materi tentang salah satu penyakit masyarakat, yakni LGBT atau yang kita kenal dengan lesbi, gay, bisex, dan juga transgender. Nah, istilah ini memang bagi kita sudah tidak awam, tapi penyakit ini memang semestinya itu dihindari dan jangan sampai menjangkit di suatu daerah, apalagi kota santri, yaitu Kota Tasikmalaya. Di sini ratusan pengurus Majelis Ulama Indonesia dari berbagai tingkatan dan para pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kota Tasikmalaya menggelar halal bihalal di Gedung Dakwah Islam. Nah, di sini berbeda dari acara sebelumnya, halal bihalal kali ini diisi dengan kajian secara interaktif soal materi tentang salah satu penyakit masyarakat, yakni LGBT. Di sini dikatakan bahwa kita sengaja mengajak cendekia guna mengupas soal LGBT dengan harapan seluruh stakeholder pemangku kepentingan bisa tahu dan sama-sama membentengi masyarakat. Ya, seperti kita ketahui ya bahwa penyakit LGBT ini bisa timbul karena berbagai faktor, mulai dari faktor biologis, faktor diskriminasi, dan juga faktor pendidikan. Nah, faktor-faktor inilah yang memang harus menjadi sorotan bersama, apalagi khususnya bagi para orang tua yang memang masih memiliki anak di bawah asuhannya, itu memang harus diperhatikan. Dari soal faktor diskriminasi nih, tidak heran gitu ya, tidak asing bahwa memang kaum LGBT ini kurangnya sosialisasi atau pendekatan secara efektif agar mereka tidak terasa memang perbuatan itu dilarang dalam agama, tapi sebagai pemangku kebijakan atau stakeholder khususnya itu mampu memberikan sosialisasi agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik, tidak berada dalam norma keagamaan atau norma kehidupan. Dan juga jika dilihat dari faktor pendidikannya ini, memang kurangnya pendidikan bagi anak-anak yang memang terjangkit oleh penyakit LGBT ini. Dan kita doakan semoga segera secepatnya gitu ya ada langkah efektif yang bisa memberantas namanya penyakit LGBT ini, karena seperti kita ketahui di Tasikmalaya itu sempat ramai soal kasus LGBT ini, yang mana ada komunitas LGBT yang sedang berkerumun di suatu daerah gitu ya, dan itu memang sungguh sangat prihatin ya, khususnya bagi kita umat Islam. Kita harus memikirkan sejauh itu gitu, bagaimana cara memberantas kaum LGBT tersebut, karena memang ini tidak hanya merusak bagi diri mereka, tapi ini pun menimbulkan stigma bagi suatu daerah gitu ya. Kita doakan semoga Tasikmalaya secepatnya bisa steril, clear dari yang namanya kaum LGBT. Nah, kita beralih nih Baraya ke wilayah selanjutnya, datang dari wilayah Sumedang, yang mana Baraya yang ada di Sumedang ya ini
ada informasi yang sudah termuat yang mana Badan Gizi Nasional Grand Launching SPPG Gunung Manik Tanjung Sari. Apa itu SPPG? Kita temukan di sini. Nah, Badan Gizi Nasional melakukan Grand Launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Gunung Manik di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Di sini Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan pembangunan SPPG tersebut merupakan bagian dari program nasional yang terinspirasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni penyediaan makan siang bergizi gratis untuk anak-anak pelajar. Nah, grand launching ini diadakan pada tanggal 28 April 2025, tepatnya di hari Senin. Di sini Wakil Bupati Sumedang, kita melihat potretnya ya, sedang memegang ini sebuah makanan yang akan ada dalam program makan bergizi gratis ini. Kita doakan semoga program ini berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo maupun masyarakat intinya ya. Semua masyarakat bisa merasakan manfaat dari program yang sudah diusungkan oleh dari wilayah Sumedang ini. Kita beralih ke berita selanjutnya nih Baraya, dari wilayah Banjar, yang mana seperti kita ketahui kita sudah menginjak tanggal 29, yang artinya sebentar lagi ini akan menginjak tanggal 1 Mei, tepatnya di hari Kamis ya. Di Kamis itu kita akan libur nasional serentak karena diperingati sebagai Hari Buruh Nasional, Hari Buruh Internasional, atau di sini disebut oleh May Day. May Day, momen perjuangan buruh di tengah sistem kapitalisme. Nah, Hari Buruh Internasional May Day yang biasa diperingati setiap tanggal 1 Mei merupakan momentum perjuangan buruh. May Day tidak boleh dimaknai sebatas sebuah seremoni semata, karena secara esensi May Day memberikan pelajaran dan semangat perjuangan yang berharga. Di sini Irwan Herwanto selaku Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Banjar Federasi Serikat Buruh Militan pada Senin 28 April 2025 kemarin, ia mengatakan bahwa momen May Day menjadi alasan objektif bagi buruh dan seluruh rakyat untuk memperingatinya. Nah, peringatan May Day ini bukan perayaan, apalagi hanya sekedar seremonial belaka. Peringatan itu mengingat-ingat suatu kejadian yang akan menjadi inspirasi atau asal-muasal kejadian atau histori. Nah, Irwan mengatakan bahwa berharap buruh jangan terjebak dengan upaya penggembosan melalui istilah buruh sebagai mitra pengusaha. Faktanya dari sudut manapun pengusaha selalu berperilaku merugikan buruh. Menurutnya, pandangan kaum pemilik modal, buruh itu dianggap sama seperti bahan baku atau bahan mentah. Upah bagi kaum buruh ditentukan di awal oleh pemilik modal, tidak ditetapkan berdasarkan pembagian keuntungan dari hasil produksi. Ya, dengan adanya hari peringatan ini tentunya asal-muasalnya itu terjadi karena suatu tragedi atau kejadian. Memang di Indonesia ini upah sebagai buruh itu kita ketahui sudah rahasia umum gitu ya, masih kurang dihargai. Tapi dengan adanya peringatan hari ini semoga menjadi pengingat bagi para pengusaha maupun instansi yang memang memiliki kekuasaan yang memang besar gitu, agar lebih memanusiakan manusia. Karena seperti kita ketahui bahwa buruh itu memang orang-orang yang sebagai kepala keluarga yang mencari mata pencaharian untuk kehidupan sehari-harinya, dan mereka juga layak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan kinerjanya. Dengan adanya hari peringatan buruh ini, semoga kita lebih bisa menghargai para buruh, khususnya yang memang selama ini sudah bekerja untuk mengembangkan ekonomi di suatu daerah maupun di nasional. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya yang mungkin akan menjadi berita penutup Baraya ya, yang mana di sini, nah, hari Jumat tanggal 25 April lalu ini datang dari Kabupaten Tasikmalaya, diingati sebagai Hari Otda ke-29, yang mana Hari Otonomi Daerah, yang sebagaimana kita ketahui bahwa otonomi daerah itu memang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, yang memang di sana itu menampung aspirasi-aspirasi bagi masyarakat demi kemajuan bangsa Indonesia. Apalagi memang Indonesia ini mempunyai harapan besar, tujuan besar, yaitu menjadikan Indonesia Emas tahun 2045. Di sini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat 25 April 2025. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wabub Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin mewakili Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto pada upacara yang penuh
semangat dan hikmat ini. Nah, di sini Pak Cecep ini menyampaikan sambutan dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian bahwa seluruh elemen masyarakat ini perlu bersinergi untuk menghasilkan generasi-generasi gemilang ataupun program-program yang memang bisa diusungkan di Indonesia Emas 2045 nanti. Dan juga di sini diharapkan semua elemen ini bisa berkolaborasi secara harmonis dan juga konstruktif, yang mana dalam mewujudkan visi besar Indonesia di masa depan. Di sini juga dalam sambutannya, Mendagri juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Ya, jadi dengan sambutan yang diberikan Pak Mendagri ini terkandung dalamnya itu bahwa sejumlah isu-isu strategis yang memang menjadi kunci pedoman untuk pergerakan kinerja mereka hingga tercapainya Indonesia Emas 2045 nanti. Di sini ada mengharapkan pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, serta pelayanan publik yang cepat dan transparan. Nah, di sini seluruh peserta upacara menunjukkan semangat kebersamaan untuk memperkokoh peran daerah dalam menyukseskan pembangunan nasional. Ya, lihat di sini ya sejumlah potret para peserta upacara yang memang hikmat dalam mengikuti prosesi upacara. Dan dengan adanya sambutan yang diberikan oleh Mendagri ini, semoga menjadi pengingat untuk stakeholder khususnya dalam menjalankan amanat atau tugasnya demi kemajuan generasi bangsa Indonesia. Ya, mungkin Baraya, sekian ulas berita dari saya. Mohon maaf atas segala salah kekurangan, dan seperti biasa nih, Baraya yang ingin mengiklankan produk lokal atau UMKM-nya seperti di belakang saya, ini bisa sekali menghubungi tim marketing kita di media sosial Priangan TV maupun Kabar Priangan.com, dan jangan lupa juga untuk mengikuti channel Priangan TV untuk mendapatkan informasi terhangat dan menarik lainnya. Ya, saya Rifda Zudia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.